Ya, jadi kita terpikir karena kemarin hasil panen jakaba yang sebelumnya dengan bahan-bahan organik dari buah-buahan dominan itu menghasilkan perangsang buah yang cukup tinggi ya, perangsang bunga yang cukup tinggi, sehingga kita pikirkan yang nitrogen, fosfat, kalium yang tinggi itu akan membantu untuk pembesaran buah ataupun proses dari bunga menjadi buah itu lebih bagus ya, ketika kita akan melakukan pengocoran atau penambahan POC untuk cabai kita kemarin. Jadi ini hari ini kita akan panen, dan kalau sempat hari ini kita akan kocorkan juga untuk mempercepat ya proses pembesaran buah daripada cabai kita kemarin. Oke, ini akan kita saring dulu, kita masukkan ke dalam jerigen sehingga lebih mudah nanti kita bawa ke lahan kita. Oke, kita akan lakukan. Jadi ini 10 liter teman-teman, 10 liter isinya. Kemungkinan nanti nggak muat ya, mungkin nanti untuk minggu depan lagi kita akan proses lagi ya, atau kita tambahkan saja nanti ke air jakaba yang kemarin ya untuk stok kita nantinya. Karena kalau kita pikirkan, walaupun misalnya yang kemarin kita panen itu tinggi enzim untuk perangsang buahnya atau bunganya, mungkin dicampur dengan hasil panen daripada jakaba ini untuk tanaman kita, khususnya untuk cabai rawit ya, mungkin akan sedikit membantu ya. Ya, memang proses untuk penyaringannya agak lama karena kita menggunakan kain ya, agar sampah-sampah atau ampasnya tidak ikut masuk ke dalam ya. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman mau gunakan untuk pengocoran sih tidak ada masalah teman-teman, langsung bisa saja kita gunakan dengan campuran ini ya, sekitar 250 ml sampai dengan 500 ml per 10 liter air. Namun untuk kondisi tanaman yang masih kecil ya teman-teman, kita tetap menganjurkan untuk membatasi dosis yang tinggi ya. Sebagusnya diadaptasi dulu, dalam arti kata gunakan saja dulu dosis yang rendah. Cabai ya, untuk cabai kecil atau tanaman kecil gunakan saja yang masih dosis rendah ya teman-teman. Jangan langsung menggunakan dosis yang tinggi karena takutnya ada efek samping ya, apalagi dalam kondisi hujan, karena kita tidak pernah tahu kandungan daripada POC yang kita buat itu dominan unsur mana yang paling tinggi. Jadi mulai saja dari dosis kecil seperti misalnya 50 ml per 5 liter air atau 100 ml per 10 liter air. Baru nanti tahap berikutnya kita naikkan lagi 50 ml sehingga lama kelamaan tanaman kita itu sudah mengenal unsur apa yang kita berikan. Seperti itu dia. Jadi biasanya ada juga teman-teman kita mengatakan begitu saya mengocorkan dia langsung kuning, tanaman saya langsung kuning. Jadi perlu diperhitungkan juga apakah kondisi musim hujan teman-teman. Kalau kondisi musim hujan biasanya tanaman kita juga menyerap unsur nitrogen itu dari udara di pagi hari dan sore hari, dan juga dari air hujan yang mungkin pada saat musim hujan rutin turun hujan ya, sehingga kita perlu juga untuk antisipasi teman-teman. Jadi jangan terlalu nafsu menggunakan bahan organik ataupun pupuk organik cair yang kita buat sendiri. Jadi sesuaikan dulu ataupun adaptasikan dulu dengan tanaman kita sehingga dia sudah kenal, sudah terbiasa
dan itu menjadi benar-benar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita sesuai dengan perkembangannya. Ini agak sumbat dia karena mungkin masih banyak sekali ampas-ampasnya ya, sehingga menyumbat daripada saringan kita. Tapi kalau dipergunakan hanya untuk pengecoran, bisa saja ya teman-teman kita pergunakan langsung ya dengan pencampuran air. Kali ini menurut kita kandungan daripada nitrogen fosfat kaliumnya sangat tinggi, jadi sebaiknya seperti tadi kita bilang, pergunakan juga dengan dosis yang wajar ya. Kalau ini mungkin kita akan gunakan nanti sekitar 250 ml per 10 liter air. Ini ya, kalaupun kita mau naikkan sedikit ya mungkin 300 lah ya. Baru nanti kita lihat di minggu berikutnya atau 2 minggu kemudian, kalau menurut kita efeknya tidak menunjukkan negatif, maka bisa kita naikkan lagi sampai 400 sampai dengan maksimal 500 ml atau setengah liter per 10 liter air. Tapi kalau untuk tanaman berkayu ya seperti alpukat, durian, itu bisa saja sampai 2 liter ya per 10 liter air. Tapi ingat, pastikan dulu bahwa ketika kita melakukan dengan pengecoran dosis rendah, tidak ada efek negatif ya teman-teman. Jadi gunakan dulu yang dosis rendah sampai sedang. Kadang-kadang banyak teman kita mengatakan bahwa tidak bagus ya, produknya tidak bagus, ataupun pupuk organik yang kita hasilkan itu tidak bagus. Sebenarnya bukan produknya yang tidak bagus, tetapi proses pengaplikasiannya yang tidak tepat, yang tidak kita pahami sebenarnya POC itu seperti apa. Ibaratnya kalau misalnya obat-obatan pabrik ataupun pupuk-pupuk pabrik kita kasih dengan dosis tinggi, ya mungkin akan mempengaruhi negatif ya, artinya bisa merusak daripada tanaman kita. Jadi walaupun namanya organik yang tidak memiliki efek samping terhadap tanah ataupun tanaman kita, tapi dalam proses aplikasinya juga kita harus pelajari betul-betul. Tapi yang penting untuk tanah kita itu tidak ada masalah ya, walaupun kita pernah menumpahkan jakaba ini kondisi 100% ke tanah kita, itu tidak ada masalah teman-teman. Justru yang di sekitarannya itu tadi tanahnya menjadi gembur sekali dan rumput-rumputnya itu jauh sekali berubah. Makanya memang kita di sini juga terus-menerus memproses jakaba sekaligus untuk memperbaiki kondisi daripada tanah pertanian kita. Bahkan kalau mungkin, kalau cukup, kalau bahan kita cukup, mungkin kita akan tebar saja ya, kita akan tuang saja di sekitaran lahan kita yang menurut kita kondisi tanahnya itu kurang bagus ya, kurang, sudah kadang-kadang kalau menurut sudah keracunan ya, keracunan fosfat ataupun keracunan nitrogen. Jadi menurut kita organik ini, walaupun apapun jenis organiknya, khususnya untuk jakaba ini, itu tetap mengubah kondisi tanah kita. Itu lebih bagus teman-teman, karena kita lihat kondisi rumputnya dulu itu banyakkan rumput teki ya,
dan rumput-rumput yang berdaun sempit. Tapi sekarang sudah lumayan ya, mungkin sekitar 60% itu sudah rumput yang berdaun lebar. Tapi kalau dulu mungkin 80% itu adalah rumput yang berdaun sempit. Bahkan sulit sekali kita lakukan pemberantasan, mungkin dengan penyemprotan herbisida pun itu tidak mempan. Tapi kalau sekarang sudah berdaun lebar semuanya, yang mungkin menurut kita itu sudah normal ya, udah netral nitrogen, fosfat, kaliumnya, karena lahan pertanian kita dulu adalah bekas tanaman jeruk ya, selama 36 tahun umur jeruknya. Dan pada saat kita merawat tanaman jeruk itu, penggunaan pupuk kimia itu luar biasa teman-teman. Kalau hanya 1 ton untuk 1 hektar itu termasuk dosis rendah. Dulu gila-gilaan di Kabupaten Karo itu penghasil jeruk Medan, petaninya itu luar biasa menggunakan pupuk kimia, sehingga tiba saatnya banyak sekali penyakit-penyakit berupa jamur batang yang menghancurkan tanaman kita. Kemudian datang lagi hama lalat buah, sehingga pertanian di seluruh tanah Karo, pertanian jeruk itu habis semuanya. Dan ketika kita tanami tanaman lain seperti tanaman muda, sayur mayur, cabai, tomat, itu tidak tumbuh lagi di tanaman kita. Baru kemudian dalam waktu 5 tahun kita lakukan revitalisasi, kita lakukan penyebaran kompos yang sudah matang itu sampai sekitar 5 ton. Kita tebar begitu saja, baru kita biarkan sekitar 3 tahunan, tidak kita olah, baru kemudian sudah bisa lagi ditanami. Nah, sekarang kita sudah fokus untuk penggunaan pupuk organik cair yang kita buat sendiri. Kebetulan kita sudah kenal dengan Jakaba dan ekoenzim. Nah, itulah yang terus kita pergunakan sampai sekarang. Nah, untuk ekoenzim juga kita stok ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu adalah ekoenzim semua dari bahan-bahan yang berbeda-beda untuk kita aplikasikan juga ke semua tanaman kita di lahan kita. Ditambah dengan Jakaba Tok dan Jeko. Jakaba yang kita tambahkan juga bahan organiknya kita sebut Jeko, karena proses pembuatannya dan fermentasinya kita buat seperti ekoenzim ya. Jadi selama ini kita gunakan memang Jakaba dan ekoenzim kita buat secara terpisah, tapi karena kita sudah uji coba juga dengan beberapa kali percobaan dengan menambahkan bahan organik, sehingga kita sekarang lebih cenderung menggunakan satu jenis saja dengan proses pembuatan Jakaba ditambahkan dengan bahan organik seperti layaknya membuat ekoenzim. Tetapi kita tetap perlu bantuan daripada jamur Jakabanya untuk memprosesnya, dan rata-rata baru kita pergunakan setelah bahan organiknya semua hancur, itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Ini seperti saya bilang tadi, ini umur 4 bulan teman-teman. Oke. Ya mungkin agak lama, nanti ini sudah hampir penuh ya. Nanti kita coba aplikasi lagi, mungkin karena sekarang terlalu sore ya, jadi mungkin kita akan aplikasi di besok mungkin untuk tanaman cabai kita. Baru ini juga kita stok sebagai perangsang bunga ya, karena kita tahu kemarin bahwa yang kita hasilkan awalnya itu adalah merangsang bunga yang luar biasa nih. Ini perangsang bunga luar biasa kita sebut nih ya, Jeko perangsang bunga dan Jeko pembesar buah.
Namun untuk pertumbuhannya itu tetap dari air jakaba dengan bahan pembuatan itu air cucian beras. Oke, ya itu aja mungkin sahabat semuanya. Nanti ini tetap kita lanjutkan, dan untuk proses pengecorannya nanti mungkin kalau kebetulan ada waktu kita akan videokan juga, dan kita akan sampaikan ke teman-teman terkait dengan efek ataupun perubahan yang terjadi ketika kita menggunakan pupuk organik cair yang diproses oleh Jakaba yang kita buat sendiri. Jadi tidak lagi membeli pupuk, tetapi kita sudah menggunakan full organik yang bersumber dari pupuk organik cair yang kita buat sendiri, seperti Ceko, Jakaba, dan Ekoenzim, juga PSB. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya. Terima kasih, selamat sore, salam maju-ajwa.